could attest that I feel so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Dan kali ini informasi yang akan saya bagikan ke teman-teman semua adalah informasi yang sangat amat menarik buat kalian para pecinta mobil double cabin. Dan kalian di Indonesia pasti udah sangat familiar dengan Mitsubishi Triton. Mobil yang akhir-akhir ini memang sangat langka dan memang salah satu yang paling diburu di Indonesia. Informasi yang paling menarik lagi adalah bahwa di luaran sana, tepatnya di Thailand, baru-baru lagi diluncurkan Mitsubishi Triton edisi terbaru di tahun 2023. Ada beberapa hal yang sangat amat menarik tentang mobil ini yang akan kita bahas. So, biar kalian gak ketinggalan informasinya, ikuti ulasan kita nyampe selesai. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't, that's what guides me the most. Nah, teman-teman, seperti yang kalian lihat di layar kalian, ini adalah edisi terbaru resmi Mitsubishi Triton yang baru saja di-launching atau diperkenalkan di Thailand sana. Dan ini adalah tampilan Mitsubishi, salah satu tampilan Mitsubishi terbaik yang ada di Indonesia, yang ada di dunia, termasuk nantinya yang ada di Indonesia kalau misalkan mobil ini segera masuk ke Indonesia. Kalau kita lihat dari tampilan depannya, memang mobil ini menjadi lebih menarik ya. Kalau kita lihat dengan logo Mitsubishi di bagian depannya, dengan satu tulisan Mitsubishi yang sangat amat kebaca di bagian atasnya, harusnya itu dibikin warna hitam atau warna yang kontras dengan warna merahnya lah, biar itu lebih kentara lagi. Dan kalau kita lihat untuk bagian penerangannya atau bagian lampunya, ini kurang lebih mirip dengan Mitsubishi XRT yang sebelumnya diperkenalkan atau di launching, dan itu disinyalir sebagai generasi terbaru daripada Mitsubishi Triton. Ini masih kurang lebih sama, termasuk di bagian front bumpernya, di bagian tempat peletakan si fog lampnya juga masih di posisi yang sama. Sebenarnya kalau kita lihat untuk bagian depannya akan jadi debatable. Mungkin ada yang menganggap bahwa ini adalah tampilan bagian depan yang lebih bagus. Ada juga yang menganggap bahwa ini nggak lebih bagus dari yang sebelumnya. Itu pasti akan memunculkan perdebatan baru menurut saya. Dan itu wajar lah ya, karena kan selera masing-masing orang beda. Nah, kalau kita lihat klaster lampunya, dia masih tetap sedikit berbentuk T, tapi hanya sedikit di bagian klaster dalamnya. Dan kalau kita lihat, ini menjadi lampu utamanya, ada dua klaster lampu utama, lalu kemudian ada semacam lampu sen. Kalau nggak lampu sennya ditaruh di bagian atas, berarti ditaruh di bagian sini, atau ditaruh di bagian dalam yang posisi agak mengarah ke bagian grill. Itu tentu sebuah peletakan atau tempat atau positioning lampu yang menurut saya juga cukup menarik dan membuat mobil ini jadi berbeda. Kalau kita lihat Triton terakhir kan lampu utamanya tuh ada di atas. Nah, ini lampu yang ada di atas ini semacam kayak LED DRL aja, dan lampu utamanya di bagian bawah. Ya, mengikuti Mitsubishi Expander dan Expander Cross. Nah, kalau kita lihat di bagian samping juga disematkan over fender yang ukurannya lebih tebal kalau kita lihat dari samping, tapi kalau kita lihat dari depan rada tipis, mirip seperti yang ada di Mitsubishi Expander Cross. Untuk velgnya, kalau kita lihat motifnya masih kurang lebih sama dengan motif velg edisi terakhir, tapi dengan bentuk yang lebih berbeda dan harusnya membuat mobil jadi kelihatan lebih fresh. Apalagi ini di finishing dengan hitam glossy atau black glossy, membuat mobil ini jadi kelihatan lebih gagah lagi. Dominan warna hitam di bagian samping termasuk fender, spionnya juga di cover dengan warna hitam dengan penempatan lampu sen di situ, dan ditambahkan roof rail di bagian atasnya. Sejauh ini hanya Nissan Navara yang menggunakan roof rail di bagian atasnya, dan Triton menggunakan roof rail untuk sekarang. Informasi yang
kita dengar ini adalah satu basis dengan Navara juga untuk sekarang, karena Mitsubishi dengan Nissan itu satu aliansi sekarang ya. Kita nggak tahu, mungkin yang lebih tahu tuliskan di kolom komentar. Nah, untuk antenanya dia masih pakai antena batangan, lalu kemudian ada footstep di bagian bawah. Di sini ada aksesoris tambahan yang biasanya kalau masuk Indonesia itu nggak ada di situ. Mudah-mudahan nanti benar-benar ada. Dan untuk handle pintunya di finishing dengan warna hitam pula. Nah, ini untuk bagian sisi depan kanannya. Nah, untuk bagian sisi depan kiri ya pastinya sama, nggak mungkin beda. Nah, untuk yang warna ini dia di finishing dengan dominan warna chrome. Kita tahu bahwa Mitsubishi Triton kalau di Indonesia ada Ultimate, ada Exit, ada GLS, lalu kemudian ada HDX. Nah, biasanya yang paling mewah itu adalah Ultimate. Nah, ya kemungkinan yang ini adalah Ultimate dengan finishing chrome-chroman di bagian cover spion, termasuk di bagian handle pintunya. Tapi kalau kita lihat ini di bagian atasnya tuh nggak ada roof rail. Rada beda ya, tapi biasanya ya ini mungkin versi luar ya, versi Indonesia harusnya benar-benar sama. Dan kalau kita lihat apakah ada perbedaan gradasi warna lagi di sini mirip dengan isu pertamanya Expander. Nah, kalau kita lihat untuk velgnya ini di finishing dengan warna gunmetal, which is itu membuat mobil ini jadi kelihatan lebih ya nggak yang sangar amat, tapi masih tetap dengan tampilan yang elegan. Keren kalau kita lihat. Nah, untuk bagian dalam sini kelihatan kayak lampu agak kuning, itu berarti lampu seinnya. Dan untuk cluster lampunya di bagian sini sebenarnya ada 3 ya, 1, 2 naik ke atas, terus bagian agak ke dalam ini itu semacam kayak lampu dekat atau low beam, kurang lebih kayak gitu. Dan di bagian atas tetap LED DRL-nya, dan front under garnish-nya tetap menggunakan front under garnish 3 pack ya, kayak semacam Mitsubishi Expander dan Pajero atau Expander Cross sebelumnya kalau nggak salah ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, untuk bagian dynamic shield-nya yang ini di finishing dengan warna chrome, jadi kelihatan lebih mewah juga. Nah, bedanya yang ini nggak ada roof rail-nya. Kok bisa ya, kita nggak tahu. Termasuk nggak ada aksesoris di bagian belakangnya. Yang merah tadi atau yang orange tadi itu orange sama merah sih. Nih, yang ini intinya adalah versi atlet biasanya kalau untuk pasar Thailand dengan Malaysia. Nah, kalau kita lihat dari sisi sini atau sisi bagian sebelah kiri atau bagian samping bodi, memang mobil ini kelihatan lebih mengotak lagi kalau kita bandingkan dengan seri sebelumnya. Lihat aja nih, garis lurus tegas dari belakang nyampe ke depan, seolah-olah menyambung ke fender bagian depannya, lalu kemudian over fendernya juga bentuknya benar-benar hampir kotak sempurna ya. Lalu kemudian tuh bagian atas di bagian kaca-kacanya dan garis bagian bawahnya juga lurus banget, seolah-olah menyambung ke bagian belakang sini. Dan kalau kita lihat klase lampu belakangnya juga itu dibuat dengan huruf T, dan itu benar-benar bentuknya kayak kotak juga. Keker banget dan kokoh banget kalau kita lihat di bagian samping untuk Mitsubishi Triton edisi terbaru ini. Nah, termasuk di bagian sudut kanan samping ini juga membuat mobil ini kelihatan lebih gagah ya, apalagi kalau misalkan dipacu di jalan gravel kayak gini. Ini benar-benar berasa kayak mobil Triton Rally, ya kayak si Tritonnya Rifat Sungkar di Asian Cross Country. Terus bagian belakang, nah ini yang menarik nih. Kalau kita lihat di bagian belakang seperti yang saya bilang tadi, ini adalah varian atlet biasanya kalau untuk pasar Thailand dengan Malaysia. Lalu kemudian di bagian atas ini semacam ada coakan atau bibirnya, semacam kayak lip spoiler juga untuk bagian atasnya. Ini membuat mobil jadi kelihatan lebih kokoh lagi kalau kita lihat, berasa lebih tebal untuk bagian pintu bak belakangnya. Ada tulisan Triton pastinya sebagai nama dari mobil ini, Mitsubishi Motor, di bagian bawah. Dan untuk klaster lampu belakangnya, ini kalau kita lihat lampu mundur paling bawah kurang lebih, lalu kemudian lampu sendi atasnya, lalu kemudian lampu belakang utama di bagian paling atas dengan DRL huruf T. Keren banget. Tapi kalau kita lihat overall di bagian belakang itu iya ya, beda banget kalau kita bandingin sama Triton sekarang. Di sini ada coakan masuk ke dalam, lalu kemudian ada semacam kayak gundukan kotak rata, dan benar-benar desain ini membuat mobil ini menjadi lebih sangat amat mengotak lagi. Ada sensor belakang di bagian bawahnya, lalu kemudian footstep belakangnya juga dibikin dengan dual tone warna hitam glossy perpaduan dengan warna silver yang ada di bagian bawahnya.
kerennya si Mitsubishi Triton ini. Entah kapan masuk ke Indonesia kita nggak tahu. Dan di bagian dalamnya sudah dapat liner juga, jadi ya udahlah aman untuk mengangkut duren. Nah ini bagian sudut belakangnya kelihatan lebih keker lagi kalau kita lihat, dan rata banget ini. Bagian baknya jadi sangat amat rata, lebih rata dari sekarang, dan garis bagian bawahnya. Dan kalau kita lihat ini lekukan bagian bawah dengan bagian atas ini membuat mobil kelihatan kayak wide banget, kayak dibikin wide body dengan bagian atasnya. Jadi ini menarik pastinya untuk melihat sisi sampingnya. Nah, ini untuk bagian sampingnya. Nah, salah satu hal yang di-improvement juga di mobil ini adalah sisi performanya. Nah, kita tahu bahwa mesin terbaru terakhir Mitsubishi Triton dengan Pajero Sport yang ada di Indonesia menggunakan mesin 4N15. Mitsubishi L300 menggunakan 4N14. Nah, Mitsubishi Triton edisi terbaru ini menggunakan mesin 4N16. Tipe terbaru pastinya tenaganya lebih buas lagi. Tenaganya di angka 210 PS. Kalau yang sebelumnya kurang lebih 180 PS, ini naik menjadi 210 PS kurang lebih. Ya, kurang lebih kayak gitu. 204 PS nih kalau kita lihat di bagian sini, 204 PS dengan torsi yang naik juga menjadi 470 Nm. Nah, ini kalau kita lihat di table ada yang 184 PS, which is itu berarti standarnya Mitsubishi Pajero Dakar yang edisi sekarang ya. 184 PS dengan 430 Nm itu 4N15-nya Mitsubishi Pajero Sport Dakar sekarang. Nah, yang ini pakai yang 204 PS, torsi 470 Nm. Lebih badak lagi. Gila bos, waduh, harusnya ini menjadi mesin baru yang sangat menarik. Dan kalau kita lihat bentukan cover mesinnya juga berbeda dengan edisi yang sebelumnya. Turbonya, lalu kemudian untuk cover bagian atasnya dengan Mitsubishi, di situ tulisan Mitsubishi yang keren banget. Dan ini rata-rata di finishing untuk bagian dalamnya juga sewarna dengan body. Wah, harusnya ini sangat sporty banget kalau kita lihat. Nah, terus untuk transmisinya, mobil ini akan dilengkapi dengan transmisi 6 speed automatic atau 6 speed manual. Jadi pilihannya tetap ada matic, tetap ada manual juga. Kalau di Indonesia Triton matic itu kita kenal dengan Triton Ultimate. Kalau yang exit ke bawah itu dia semua menggunakan transmisi manual dengan 6 percepatan kalau nggak salah, kecuali untuk yang varian paling bawah ya. Nah, ini kalau kita lihat dia udah dilengkapi dengan hill descent control juga, lalu kemudian ada power mode juga, mode berkendara ya kurang lebih ya. Drive mode ya bener, mode berkendara. Lalu kemudian dilengkapi dengan super all wheel select edisi terbaru untuk sistem penggerak 4x4 otomatiknya Mitsubishi Pajero dan Triton. Kurang lebih masih sama dengan edisi terakhir ya. Super all wheel selectnya ini bisa full time 4 WD, bisa 2 WD full time juga, dan bisa untuk LLC dan HLC. Intinya kurang lebih kayak gitu. Dan yang kita tunjukin di sini adalah transmisi otomatis, dan ini kalau kita lihat bisa Triptonic juga untuk mode manual. Wah, tenaga semakin buas, super always select, lalu kemudian bisa mode manual. Wah, komplit pokoknya. Edisi Triton, edisi terbaru Mitsubishi Triton ini. Nah, interior overall kalau kita lihat seperti ini untuk yang warna yang atlet ini, kalau kita lihat kurang lebih kayak gini bagian dalamnya, dan ini finishing joknya harusnya sangat amat menawan. Dengan interior kalau kita lihat bagian dashboardnya ini mengingatkan kita sama Expander yang ada sekarang ya, kurang lebih sama. Yang beda dashboardnya dibikin bener-bener rada SUV banget, dengan head unit yang kurang lebih sama dengan yang ada di Expander Cross juga yang ada di edisi sekarang. Penempatan AC-nya nih kalau kita lihat posisinya itu tetap ada di bagian bawah sini ya untuk AC-nya. Lalu kemudian di bagian atas ini untuk volume. Nah, kalau kita lihat adjust volume yang ada di atas ini sama dengan putaran AC-nya Mitsubishi Pajero edisi terakhir ya. Berarti kalau misalkan AC-nya taruh di bawah sini, ini menggunakan AC edisi terakhir. Dan sama halnya dengan armrest-nya ini mirip banget dengan yang ada di Mitsubishi Expander atau Expander Cross edisi sekarang. Ada yang baru nih. Kita bisa lihat di bagian sini itu ada cup holder yang ditaruh di dekat kisi-kisi AC. Itu mirip-mirip sama Toyota tuh, untuk mendinginkan minuman ya, mirip-mirip aja.
Ya kita nggak ngebandingin, kurang lebih kayak gitu. Nah untuk selanjutnya, setirnya ini, aduh, dia mirip-mirip sama setirnya Mitsubishi Expander juga, bukan yang cross ya. Yang cross menggunakan setir Mitsubishi Pajero edisi terbaru, Pajero Sport edisi terbaru. Nah, yang menarik kalau kita lihat di sini start stop engine button nggak sih? Oh, apa itu power outlet? Karena di sini kalau kita lihat ada slot untuk anakan kunci, tapi di situ nggak ada kuncinya. Ya kurang lebih kayak nanti kita lihat untuk yang versi lebih dekatnya. Dan ini setirnya dibalut dengan kulit juga, motifnya perforated. Lalu kemudian kalau kita lihat bagian sini ada audio switch-nya di bagian sebelah kanan buat ngangkat telepon, nutup telepon pastinya. Lalu kemudian harusnya bisa buat cruise control. Kalau dia automatic, itu akan membuat mobil ini menjadi lebih menarik pula kalau dia dilengkapi dengan cruise control. Kita nggak ngelihat di sini ada tonjolan pedal shifter. Apakah mobil ini masih belum dilengkapi dengan pedal shifter juga? Kita nggak tahu. Untuk yang varian Matic harusnya dilengkapi dengan pedal shifter. Itu varian paling mahalnya Triton soalnya. Nah, kayak gitu bos yuk. Terus selanjutnya untuk interior joknya, ini versi foto yang unitnya langsung tuh kita bisa lihat di bagian atas ada tempat penyimpanan lagi, ada 2, terus bagian bawah tetap ada armrest di bagian tengahnya, dan ada tambahan baru nih, ditambahkan headrest di bagian tengah. Oh iya, untuk blower AC-nya, baris kedua udah dapat blower AC di bagian atas tuh, kelihatan. Wow, berarti ya nggak rebutan sama yang di depan lagi dong. Padahal ini cuma 2 baris ya, atau 5-seater. Harusnya 1 aja udah cukup. Lampu baca juga kalau kita lihat bagian atas. Dan ini headrestnya semua adjustable untuk 3-3-nya. Keren juga ini joknya ya. Mantep ya. Wah mantap. Nah ini kalau kita lihat lebih jelas lagi untuk bagian interiornya yang versi unit yang sebenarnya. Ini kalau kita lihat ada tempat penyimpanan di bagian atas, ada di bagian bawah. Ini kurang lebih mengingatkan saya sama Mitsubishi Delica. 2 cluster, tapi gagah sih waktu itu desain dashboard dari Mitsubishi Delica. Bagian atas mirip Expander, bagian bawah mirip Mitsubishi Delica. Menarik. Hulalah, mantap banget. Twitter di bagian kiri kanannya kenapa nggak pakai sound system Yamaha juga ya, kayak XFC. Keren untuk bagian dalamnya. Terus kalau kita lihat untuk di speedometernya, dia masih pakai analog untuk bagian kilometernya atau speedometernya, dengan RPM-nya masih menggunakan analog, tapi untuk MID-nya di bagian tengah ini udah menggunakan layar digital. Wow, cakep banget. Dan di bagian atas tuh kelihatan ada lampu-lampu untuk instrumen-instrumen. Well, itu yang bisa kita share kali ini bos yuk. Menurut kalian gimana sih Mitsubishi Triton edisi terbaru ini? Apakah kalian termasuk orang yang menunggu-nunggu mobil ini apa enggak? Tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah pendapat kalian tentang desainnya, tampak depan, tampak belakang, samping, kiri, kanan, bagian dalamnya juga. Tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah apapun yang ingin kalian sampaikan tentang apa yang kita bagikan kali ini. Termasuk untuk performa mesinnya yang ditingkatkan dengan mesin baru 4N16. Menurut kalian gimana? Tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Well, itu yang bisa kita share kali ini. Kalau ada yang keliru dan salah mohon dimaafkan. Dan kita ketemu pada update informasi otomotif menarik dan seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.